Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bercerita tentang perjalanan saya sebagai seorang TKW untuk memiliki sebuah gubuk impian, pasti teman-teman sudah tahu dari judul dan thumbnail di video saya ini bahwa kali ini saya mau sedikit berbagi cerita dengan teman-teman semua. Awal saya menjadi seorang TKW dan akhirnya mempunyai sebuah gubuk impian saya, alhamdulillah. Langsung saja, dan sebelumnya video ini saya buat, maaf sekali, bukan sedikit pun tidak ada tujuan untuk pamer, tetapi semoga bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk tetap semangat menjalankan pekerjaan kita. Singkat cerita dan langsung saja, dulu pada tahun 2013, saya masih ingat sekali, tepatnya di bulan Desember, saya memutuskan untuk menjadi seorang TKW di Malaysia. Dan pada waktu itu anak saya masih berumur 9 bulan. Sebelum saya menjadi seorang TKW, saya sempat berpikir panjang karena keadaan pada waktu itu di rumah ekonomi yang bisa dibilang orang tua kurang mampu. Jadi mau tidak mau saya harus berusaha sendiri untuk mewujudkan keinginan saya. Salah satunya untuk mempunyai sebuah gubuk sendiri, ya. Dan saya meminta izin sama orang tua saya mau bekerja di Malaysia pada waktu itu. Yang pasti orang tua saya kaget pasti, karena saya belum pernah sebelumnya. Tetapi saya meyakinkan orang tua dan keluarga saya, bismillah, niat saya bekerja, doakan semoga saya bisa. Dan kemudian saya dengan berat hati pastinya meninggalkan anak saya yang masih kecil dan keluarga, juga orang tua saya pergi ke Malaysia. Di sana saya bekerja selama 2 tahun dengan tujuan dan niat dari rumah, bismillah, saya bekerja kepengen mempunyai sebuah gubuk. Seperti apapun nanti hasilnya, yang penting adalah hasil dari kerja keras kita. Dan saya berangkat ke Malaysia. Di sana saya bekerja di sebuah kedai makan, jualan seperti kue tiaw, sup, mie kari, nasi kari ayam dan sebagainya. Itu di pagi dan sore hari. Tetapi setelah tutup kedai, kita juga membantu di rumah majikan, ya, bersih-bersih dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya di sana saya mempunyai 3 orang Indonesia yang menjadi teman saya bekerja di sana. Dan ceritanya teman-teman, dulu itu pengalaman yang sangat berarti bagi saya. Dulu saking saya ingin sekali cepat punya rumah di Malaysia itu, selama 2 tahun saya tuh sangat-sangat ngempet, ya. Kalau orang Jawa bilang ngempet banget. Selama 2 tahun saya tidak pernah libur, 1 hari pun saya tidak pernah ambil libur, karena saya ingin sekali cepat mengumpulkan uang supaya segera bisa bangun rumah, segera pulang lagi, kumpul dengan keluarga di rumah. Jadi saya memutuskan tidak ambil libur selama 2 tahun.
saya tidak ambil libur sama sekali. Sebenarnya dalam hati, kalau lihat teman-teman di sosial media lagi liburan, terus pasti diupload kan, eh, kayaknya dalam hati tuh kayak sebenarnya pengen banget seperti mereka. Tetapi di sisi lain, kalau saya libur, nanti pasti kan namanya libur, kita juga butuh uang transportasi, kita juga butuh eh, makan dan lain-lain pasti kan. Jadi saya ya udahlah, saya menunda dulu keinginan saya untuk libur, asalkan saya cepat mengumpulkan uang itu untuk supaya segera bisa mewujudkan keinginan saya. Nah, singkat cerita, setelah saya ingat banget waktu itu bulan September ya, bulan 9, 3 bulan sebelum saya pulang ke Indonesia, sebelum saya finish kontrak, alhamdulillah saya mulai membangun gubuk saya itu. Jadi saya tidak tahu, saya taunya yang penting saya gajian, saya kumpulin, saya kirim ke rumah, dan alhamdulillah yang di rumah juga bisa dipercaya tentunya. Dan setelah saya pulang ke rumah itu, alhamdulillahnya rumah saya sudah berdiri, tetapi masih tanah, belum jadi total lah, masih berdiri aja. Dan itu pun saya pulang ke rumah, saya seneng banget, akhirnya apa yang saya inginkan itu tercapai gitu, meskipun belum jadi 100% ya, tapi di situ saya sudah seneng banget. Dan teman-teman, itu saya tidak langsung jadi ya. Jadi waktu saya gajian 2 bulan 3 bulan itu nyicil dulu teman-teman. Kayak misal saya gajian, uangnya saya kirim, nyicil buat beli genteng, beli kayu, beli itu yang buat jendela, gawang-gawang ya, pintu, jendela kayak gitu, semuanya nyicil karena keterbatasan uang yang kita miliki. Nyicil sedikit demi sedikit, dan kemudian alhamdulillah setelah semuanya diperkirakan cukup semua, akhirnya 3 bulan sebelum saya pulang, tepat di hari raya Idul Adha, saya bisa mulai membangun rumah itu. Dan alhamdulillah banget, waktu saya pulang 2 tahun saya finish kontrak dari Malaysia, saya pulang sampai rumah itu rahasia, rasanya itu sangat-sangat senang sekali melihat hasil kerja keras. Oh, di Malaysia saya ngempet banget, nggak pernah libur, pengen beli baju ngempet, pengen keluar jalan-jalan liburan sama teman-teman pun ngempet juga. Dan akhirnya setelah pulang melihat hasil dari kerja keras itu terwujud meskipun belum 100%, itu rasanya sangat senang-senang sekali. Dan bahkan saya langsung tempati, jadi itu belum di mister, belum di keramik ya teman-teman, masih tanah. Itu sudah saya tempati tidur, saya tempati masak, saking senengnya uh, saya tempati masak, saya tempati tidur, dan itu bahagianya luar biasa. Kemudian setelah saya 1 bulan 2 bulan, sambil saya berpikir, ya Allah, kalau saya di rumah, sebenarnya rezeki itu ada yang ngatur ya, tetapi saya di situ berpikir kalau saya nggak berangkat lagi, kapan rumah ini bisa jadi gitu. Dan masih banyak yang belum kayak belum di keramik, belum di atas itu di plafon, belum ada kursi, semuanya belum, masih berdiri saja. Saya berpikir kayaknya saya harus pergi satu kali lagi supaya rumah ini cepat jadi. Di situ pastinya berat banget. Dan waktu itu saya pulang itu anak saya umur 2 tahun lebih lah, 2 tahun setengah. Saya izin sama
suami saya dan orang tua saya mau berangkat sekali lagi. Dan waktu itu saya memutuskan untuk pergi ke Malaysia, Singapura. Nah, saya pergi di Singapura untuk sama seperti di Malaysia, nyicil ya, sedikit demi sedikit, punya uang buat lantai, punya uang sedikit lagi buat plafon, punya uang sedikit lagi buat teras. Jadi sedikit demi sedikit gitu, karena mau sekaligus pasti juga berat ya, apalagi kita berjuang sendiri. Kita hanya modal nekat, bismillah, kita pasti bisa gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah setelah 2 tahun di Singapura, belum, nggak sampai 2 tahun ya, itu rumah selesai, rumahnya saja, tetapi belum dalamnya kayak kursi kayak gitu, belum. Tetapi itu sudah sangat alhamdulillah sekali. Setelah kurang dari 4 tahun kerja, akhirnya punya rumah sendiri. Itu seneng banget teman-teman, rasanya ya Allah, pokoknya seneng luar biasa kalau kita itu punya sesuatu dan hasil kerja keras kita sendiri gitu. Pokoknya nggak bisa diungkapkan lagi, seperti apapun hasilnya seneng banget pokoknya. Nah itu setelah 2 tahun finish kontrak, saya pulang ke rumah. Alhamdulillah melihat rumah sudah jadi, tinggal pulang saya ngisi pelan-pelan lah, kayak kursi terus dan kebutuhan yang lainnya kayak gitu, pelan-pelan. Nah teman-teman, semoga, saya berdoa ya, semoga teman-teman TKW dimanapun teman-teman berada, yang belum punya rumah semoga cepat punya rumah, dan yang sudah punya rumah punya keinginan yang lain semoga cepat tercapai, lancar. Dan teman-teman jangan putus asa, tetap semangat. Kalian semua pasti bisa, kita pasti bisa, jadi tetap semangat. Meskipun kita adalah seorang TKW, tapi pekerjaan kita nggak ada salahnya kok. Yang penting kita kerja dengan jujur, dan yang penting nggak usah aneh-aneh ya. Ingat dengan tujuan kita dari rumah merantau itu apa. Insya Allah semuanya diberikan kelancaran dan diberikan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah teman-teman, semoga video saya kali ini bisa sedikit memotivasi teman-teman semuanya untuk tetap semangat dan jangan mudah putus asa. Dan jangan lupa teman-teman semuanya dukung terus video saya, channel saya, konten-konten saya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih juga yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah nonton selalu video-video dari saya. Demikian cerita singkat perjalanan saya menjadi seorang TKW ya, untuk mewujudkan sebuah keinginan. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Selamat beraktivitas dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum, dadah.